yang satu ini tuh bintang tamu, dia tuh merajai film dan sinetron di eranya. Wow. Dan dari dulu sampai dengan kini nggak berubah gantengnya. Dan dia nggak pernah tua. Dan nggak pernah tua. Iya. Dan juga nggak pernah punya pasangan. Ups. Jangan salah. Tapi benar, Dia ini pemberitaan dan netizen bilang kenapa nggak punya pasangan sampai dengan hari ini. Lu nggak boleh begitu. Dia nggak suka mengobrol kayak lu. Pasangan lu cerita-ceritain. Dia mah secret, orangnya bagus. Gak ada gue. Yuk, langsung aja kita sambut ya. Di pagi-pagi ambiar hadir Indra Bruggman dan Ivan Ray. Karen bilang katanya nggak pernah punya pasangan. Kan aku bilang belum. Iya, sudah semua orang diobral-obral. Ini. Siapa? Ini. Dua-duanya. Memang iya. Ini. Kayaknya nggak mungkin kalau nggak punya pasangan ya. Belum nikah iya. Iya tuh. Kalau nggak punya Jangan pasangan jehong, Karen. Sana tuh kayak nggak laku banget ya. Baik. Tapi udah glowing banget loh dia loh. Putih, bersih, bersinar. Terima kasih, kami berdua mengucapkan terima kasih. Coba nih Karen, ada berita apa aja tentang mereka berdua, si tampan dua ini? Mereka berdua itu kan pemainnya si ini loh, apa namanya, Ginny O'Jani. Oh, Kak Diana Pungki mampir ke sini dong. Iya kan, kita Dia mau. pengen ada Diana Pungki. Mau nggak? Udah aku bujuk, dia mau. Ayo dong, mau dong Kak Diana. Bener ya? Mau dia. Bener ya, temenin juga ya sama kalian ya. Iya. Kita saksikan dulu ini dia. Mana Indra sih, Bruggman coba mau dan lihat Ivan dong. Ray. Reunion. Maka duduk. Bertumbuh banget dengan filmnya Ginny O'Jani ya ketika Dulu itu kamu ya. usia berapa Karen? Aku sih masih 90. SD. Oh, aku mah udah SMP itu. Gak mungkin dong. Iya Kamu dong. SMP? SMP Ini bahkan tuan gue, mau tapi. SMA. Kamu bukannya dari SD langsung kuliah Karen? Langsung loncat ya. Udah lama, udah berapa lama kalian gak ketemuan reunian kok baru sekarang gitu? Kalau sama Ivan tiap minggu juga ketemu. Iya. Tiap- Oh, yang jarang mungkin sama Diana Pungki Sama ya? Diana. Diana kurang lebih ada 10 tahun lebih, ya 15 Iya. tahun kayaknya ya. Oh iya. Kemana bisa sampai jarang ketemu gitu sama Kak Diana? Kalau Jaka bilang, Mas Ucup bilang katanya kita beda planet. Walaupun kita sama-sama di Jakarta, tapi Iya. kita selama puluhan tahun itu nggak pernah ketemu. Karena Beda mungkin planet? circle-nya beda. Beda planet. Beda habitat planet, katanya. Maksudnya beda planet habitat tuh gimana tuh? Circle-nya beda. Oh. Diana dengan circle-nya dia, kita dengan circle-nya masing-masing. Jadi nggak pernah ketemu gitu. Iya. Maksudnya circle tuh apa? Maksudnya Circle cewek-cewek yang Pertemanan. sosialita atau apa gitu? Ya, pertemanannya beda ruang lingkupnya. Tapi kan kalian juga cowok-cowok sosial juga gitu lah maksudnya. Sosial eksperimen kalau kita. Bukan social climber ya? Bukan. Iya. Terus bisa ketemu lagi, kemarin kan kita ada fotonya tuh ketemu bareng lagi sama Kak Diana. Siapa yang memulai untuk ngajak ketemuan? Jadi ini tuh sebenarnya kita ngobrol-ngobrol sama Jaka, Iya. Bang Ucup gitu kan. Gimana kalau kita balik lagi kayak dulu bikin sesuatu gitu. Terus gue bilang, hayo. Akhirnya kita panggil lah saudara Jini zaman dulu kan. Ada Mas Erik, ada Mas Cuk juga. Dan akhirnya kita bikin satu series. Cuman baru selesai satu episode, tapi DNA-nya masih seperti kayak Jini gitu. gitu. Oh, bikin lagi. Oh lucu. Iya. Ya Allah. Kalau Mas Ivan sering ketemu sama di antara pemain Ginny O'Jani itu Mas Ucup apa yang paling sering sama siapa? Sama Indra. Sama Indra. Karena kita emang setiap hari Minggu itu CFD. Iya. Terus aku emang ada Bisnis. bareng sama Indra. Oh ya Allah. Tapi ya memang Ginny O'Jani itu film yang sangat ikonik banget ya Karen ya, di eranya itu ikonik banget gitu. Pokoknya kalau ada Ginny O'Jani itu kita udah langsung standby itu di dalam Pasti TV standby itu. depan TV gitu kan. Nggak mau diganggu lah. Bener. Nggak mau bikin lagi kayak Ginny O'Jani gitu. Jadi Yang Ojono lama mungkin. gitu. Kalau Ginny O'Jani kan right-nya itu di production house-nya. Betul. Jadi kita nggak bisa bikin gitu kan, karena sebagai pemain kita nggak punya hak ciptanya. betul. Cuman mungkin untuk mengobati rasa kangennya penonton gitu, mungkin kita bisa bikin sesuatu yang mirip-mirip Ginny, nafasnya masih sama, DNA-nya masih sama, tapi nggak bisa yang 100% mirip Ginny. Tapi Ada apa tuh yang- waktunya. Bersama-sama gitu ada waktunya. Diusahakan karena ini memang iya. keinginan kita udah sejak lama kita bisa ngumpul lagi bareng-bareng lagi bikin sesuatu sama Diana terutama ya, karena Diana susah banget dihubungin. Susah. Tapi karena udah lama banget ketemu sama Diana Pungki, apa yang diobrol, apa yang bikin kangen gitu? Akhirnya diobrolin apa? Kan 10 tahun loh.
Dan gimana kalian melihat Diana Pungki sekarang? Oh, Diana lu tuh makin cantik, makin apa gitu. Pan, jadi aja Pan ngobrol. Yang paling dikangenin apa? Pak? Apa ya, suasananya sih, suasananya. Karena kan kita memang sering ketemunya di lokasi syuting. Biasanya itu kita sebelum syuting itu biasa kita ngobrol apa aja lah, ngebahas ceritanya. Karena kan biasanya kalau kita syuting gini tuh kita kadang belum tahu ceritanya seperti apa. Oh, kalau Bang Ucup. Nah, terus kalau misalkan kira-kira kemarin waktu rencana bikin kayak Gini Oh Gini lagi gitu, itu Kak Diana oke? Maksudnya Diana langsung oke, karena Langsung Diana oke? itu cuma mau bekerja sama satu director. Iya. Itu directornya Gini Oh Gini. Iya. Oh. Gitu. Makanya begitu kita bilang bahwa kita akan ngumpul-ngumpul lagi dengan kru yang sama, dengan director yang sama, Diana excited banget. Ya. Kenapa kira-kira yang Kak Indra tahu dan Mas Ivan tahu tuh maksudnya kenapa kok maunya cuma director itu aja? Karena director itu yang tahu Diana Pungki itu seperti apa. Diana itu bukan orang yang bisa gampang cepet akrab dengan orang lain, dengan lingkungan baru. Tapi kalau director yang itu, dia udah tahu gimana caranya jagain moodnya Diana. Gitu kan. Emang Jadi, mudian, termasuk mudian. Iya, agak mudian. Dan gak gampang dekat sama orang. Kalau kalian berdua yang mudian siapa? Oh gitu. Iya gue. Oh, yang paling bisa mengatur mudi dalam satu grup itu siapa? Dari Bang Ucup, dari Bang Ucup lah, karena Bang usianya Ucup kan sih. udah... maksudnya tua gitu. Udah gak pantas dia untuk mudian tuh udah gak pantas gitu. Kita punya artikel di sini. Seloro Indra Bruggman dijodoh-jodohkan dengan Diana Pungki oleh netizen. Ceritanya Cocok kan, sih. iya jadi kan ceritanya kan Diana Pungki juga sudah lama sekali sendiri. Indra Bruggman juga udah lama banget sendiri. Karen yang ini Diana Pungki, ini Diana dalam berita ya. Karena kalian tuh singlenya udah lama, jadi netizen tuh akhirnya ngejodohin. Kenapa kalian nggak Shipping gitu pacaran ya. aja? Ha-ha. Ya bagus lah, berarti cocok saya sama Diana gitu. Ha-ha. Terus gimana kata netizen cocok, kata Mas Indra gimana? Cocok-cocok aja. Jadi ada apakah ketemu udah lama nggak ketemu terus ketemu kemana ada benih-benih cinta greget-greget Tapi sama Ivan juga cocok ya Pak? Ya kan temenan. Coba kalau Diana Pungki emang iya bisa nggak? Kan netizen kan greget banget pengen pacaran kalian. Gak apa-apa kan biasa Sama-sama netizen single kan ya? Sama-sama single kan, bener kan? Kelihatannya single. Memang Mas Ivan gak single ya? Enggak. Double? Belum. Belum? Udah berkeluarga lah. Oh sudah berkeluarga, nggak kelihatan loh kayak bujangan loh. Masa? Bener. Aduh. Jadi Mas Indra kalau kira-kira sama Kak Diana jadi teman aja gitu, nggak mau. Ya kan dari teman kan Kan kita bisa. kan gak pernah tahu ya. Kalau Diana ikhlas dan redo, Oh gitu ya. Tapi Kak Diana udah punya pasangan belum? Yang kalian tahu? nggak pernah nanya-nanya soal itu. Iya, ya. kita nggak pernah kesana ngobrolnya. Kecuali dia kalau mau cerita baru kita oke. Kita dengerin. Berarti ini emang cowok-cowok beneran, gak doyan kepo. Iya. Nggak kayak kita. Nggak kayak kita ya. Kalau kita kan baru ketemu, lu sama siapa? Pacar lo siapa? Mohon maaf, ngomong dong dibayarkan. Ya udah kita langsung aja yuk masuk ke sini ya ke Bring Back Memories. Mas Ivan, Mas Indra. Kita main dulu sebentar di sini. Ada beberapa kotak dan di sini ada warna. Silakan dibuka dan ceritakan. Mas Indra dulu. Kenangan apa yang terjadi di balik warna-warna tersebut? Yang mana Bebas ya? Bebas, bebas. Mau yang mana? Ungu. Kita buka ya, ungu ya. Walah. Ini majalah mode ketika itu ya. Ini siapa Iya. ini? Ivan ini. Ivan ini. Ivan Sepentin. Ini waktu tahun berapa dan waktu itu jadi cover model apa? Ini waktu cover boy kebetulan dapat juara 1. Jadi langsung ada di apa? Covernya. Ya. Tahun 90? 94. 90. Waktu itu lawannya siapa aja? Lawannya Ferry Irawan, Grahito Amerto, Damar Agung, ingatnya cuma itu, Riva, banyak lah. Oh banyak, hebat ya. Keren. Memang Juara ganteng 1 loh sih. ketika itu loh. Kayak Best. gemes gitu, gemes. Silakan Mas Ivan. Aku yang mana ya? Mau apa? Ini. Ini deh. Ya, Kuning. Oke. Sok. Oh. Ya. Ya, ini capturean dari film Gini Oh Gini. Nah. Apa yang bisa diceritakan dari
Jadi saya tuh masuk di Jini itu tahun 97 sampai dengan tahun 2000-an. Ya. Waktu itu honor masih 500.000, jadi paling kecil di antara semua cast Jini. Akhirnya tahun 2000-an sekian dapat tawaran dari PH lain. Akhirnya pindah ke PH lain dan digantikan sama Ivan waktu itu. Ya. Oh gitu ceritanya. Berarti di PH lain tuh maksudnya dibayarnya lebih gede gitu ya. Dari 500.000 ke 10 juta. Oh iya memang Kita jauh ambil yang banget itulah. sih. Oh, iya, Karena pasti. keluarga kan perlu banyak sokongan dana. Dari 500.000 ke 10 juta di tahun itu 10 juta kayak satu Gede juta, banget ya, tuh. Ah. Kita lagi ngapain ya? Kira kita lagi di sekolah jajan bala-bala. Ya. Tahun berapa? 90 berapa? 97 startnya. 97 aja udah double digit loh. Iya. Say. Tapi memang Tahun berapa ini? mereka ini artis-artis dengan harga bayaran tertinggi. Betul. Oh iya betul sekali. Tapi waktu itu Ivan di Gini Ojini udah double digit. Karena aku dari awal belum double digit, itu aku masuk tahun 2002 akhir. 2002. Oh, berarti berapa bulan tuh? Dapat Mas berapa waktu? Bulan Indra. Saya keluar diganti sama Ivan. Ya, Kenapa keluar? Ya itu tawaran itu tadi. Ya itu tawaran itu. Boleh gitu. Kontraknya udah habis. Gak dilanjutin. Nggak dilanjutin, mereka lupa untuk memperpanjang, terus ada tawaran dari PH lain. Ya udah kita ambil yang tawaran itu. Oh. Coba satu lagi yuk. Satu lagi Mas Indra, mau yang mana? Apa kayak yang di tengah kayak orange? Merah, oke, merah. Ini. Nggak kuat di kalungnya. Ini keren banget nih ya. Zaman itu loh. Ih, gila Ivan ya. ini cakep banget ya. Udah sanggup Ini lihatnya ya. apa yang bisa diceritakan dari gambar ini? Ini lagi pose buat apa sih? ini pemotretan majalah Hai. Majalah Hai. Hai, aduh udah lama banget. Hai. Majalah Hai yang foto kalau nggak salah Darwis. Darwin. Ini umur berapa dulu? Bajunya Urban Crow. Oh, Ini iya. umur berapa? Ini umur berapa ya? Aku 19, 20. baru kelar SMA sepertinya ya. Umur berapa? 20, 19, 18. 18-an mungkin 18. Aduh. Bakso tulang lunak. Kita punya artikel buat Ivan ya, nih kita lihat ya. Mana? Lolos dari maut, Ivan Ray cerita pernah sembunyi dari gerebekan polisi hingga tertusuk paku. Silakan duduk Pak. Wow. Lolos dari maut. Ini kapan kejadiannya, Van? Ini sebelum syuting lah pastinya, masih baru kelar SMA. Memang aku sedikit ya masuk jurang kayak. Bawa mobil. Masuk jurang bukan. Masuk jurangnya mungkin lebih kepada obat-obat terlarang. Ya, Oh. narkoboy. Narkoboy. Iya. Jadi sebenarnya itu gerebekannya itu bukan polisi sih setahuku, Satpol Jadi PP apa? kayaknya ya. Satpol PP? Iya. Aku memang ada di di suatu rumah yang kosong. Biasanya memang kita makanya di situ. Tiba-tiba itu setelah maghrib atau setelah maghrib ada penggerebekan tuh. Terus itu parah memang. Yang lain temen aku itu keluar, jadi aku lewat belakang ya. Lewat belakang, aku mau naik ke atas kan, mau ke rumah sebelah gitu maksudnya. Kan ini ada seng-seng gitu kan, ditutup. Aku nerabas seng. Pas begitu naik, kena siniku. Karena kan yang namanya panik ya. Oh, panik soalnya. Panik aku naik, kena paku, bung, langsung aku jatuh. Ketumpukan seng. Karena aku tahu itu mereka masih ada di situ yang grebek. Jadi aku pura-pura nggak gerak aja. Untungnya dia ketutupan seng Iya, juga. ketutupan seng aku. Dan hujan rintik-rintik gitu. Satpol PP itu masih ada di situ. Masih ada orang kelihatan senternya. Jadi aku merem sambil ngelirik-ngelirik gini. Aku berusaha nggak gerak. Karena kan kalau seng kalau gerak dikit aja ini kan ketahuan. Oh, akhirnya kena. Enggak, Enggak. enggak. Alhamdulillah. Aku 1 jam di situ. Pada saat lo lagi ketimpa seng gitu, orang-orang lagi nyari lo nih. Doa apa yang lo panjatkan waktu itu? Oh, pokoknya baca Al-Fatihah aja. Ya Allah. Ya Allah, kalau ya Allah. Tapi Van ketika itu kan maksudnya masih umur berapa itu kejadian? Ya masih muda lah. 20-an. Mungkin 16, 17 mungkin. Belum foto yang tadi belum? Belum film Gini Ojini. Itu sebenarnya pas pemotretan itu aku sudah kena juga. Oh udah kena. Ya itu udah kena. Aku ingat banget. Beda sama kita ya Karen sama Satpol PP-nya ya Karen ya. Woi gitu kan kalau kita kan. Iya. Ya nggak sih? Ini seperti artikel yang ini nih. Oh, pernah terlibat kasus narkotika. Ivan Ray cerita pernah sampai 2 kali diringkus oleh polisi. 2 kali, Van. Kali. Memang yang pertama Satpol PP, yang kedua waktu di tempat bandarnya.
Di tempat bandar? Iya. Ngapain lu, Van? Udah cakep-cakep, masih muda. Lagi ngapain di tempat bandar? Iya. Arisan. Kan aku sempet ini ya, maksudnya ya pemakai itu memang apa ya, banyak keluarin duit ya. Ya. Jadi mau nggak mau, jadi aku sempet jadi pengedar juga. Astaga. Gitu, jadi aku ngambil barangnya di sana gitu loh. Coba udah ketemu kita ya, pasti dia nggak akan itu ya, pasti kita Bener. urusin, kita Bukan. rapihin. Bukan lagi. Dikasih hunian ya, motor paling ya kan. Tapi dari kejadian itu apa yang membuat Ivan, aduh sadar ini salah nih? Aku capek aja, karena kan aku memang kesana kemari kayak nggak punya apa ya, nggak punya tempat gitu loh. Jadi aku Tempat apa? Nggak punya tempat apa? tempat aku kan waktu itu hidupnya benar-benar nomaden kan, walaupun ada mama ada di Jakarta, karena aku nggak mau ngerepotin orang tua, jadi aku kesana kemari tinggal sama ini, tinggal sama ini. Tapi kan biasanya maaf Ivan, Mas Ivan. Biasanya kalau yang ada kekurangan seperti hal-hal seperti itu kan biasanya ketidakbahagiaan di dalam rumahnya. Mungkin ada anak broken home atau dan lain hal banyak hal. Ya. Kalau Mas Ivan sendiri di rumah sama orang tua, keluarga aman-aman saja kan? Ya Atau aman nggak enggak? aman sih, tapi aku berusaha menerima walaupun memang orang tuaku dari dulu udah pisah gitu. Oh berarti broken home ya, oke. Terus dari waktu itu orang tua, mama bilang apa dengan kejadian kamu yang bertubi-tubi itu? Keluarga bilang apa? Mama sih cuma bilang ya kamu cepet sadar lah gitu loh. Mama nggak pengen ngelihat kamu tiba-tiba nggak ada gitu. Jadi benar-benar terpukul, aku sampai sempet pingsan sendiri karena kebanyakan make. Wah. Kebanyakan make, aku ngeliat diri aku sendiri, dia melototin aku terus pingsan. Pada saat mama ngomong gitu, apa yang ada pada pikiran Mas Ivan dan di dalam hati Mas Ivan apa? Ya aku cuman pengen bahagiain mama sih waktu itu. Terus ya mungkin dengan cara aku sembuh, aku bisa bikin tenang mama lah. Jadi ya akhirnya aku niat sembuh tanpa bantuan, istilahnya tanpa bantuan obat-obatan. Aku benar-benar nahan sendiri sampai 6 bulan. Karena rasanya itu di badan itu nyeri. Diginiin aja sakit gitu. Nyerinya kayak gimana? Tapi mama mendampingi terus. Jadi diginiin tuh kayak Iya pasti. Tapi mama mendampingi selama proses Mas Ivan ingin menjadi enggak, lebih baik. aku kebetulan waktu itu sembuhnya sama, jadi dulu ada namanya Yayasan Model Muda. Di situ memang ada apa ya, kayak ada mesnya gitu. Jadi aku benar-benar sembuh di situ. Karena memang dalam diri pengen sembuh. Iya, Apa yang pengen bikin sembuh? karena aku nggak pengen ngerepotin orang tua, bikin pusing orang tua. Aku mikirnya seperti itu. Aku pengen bangkit lagi gitu. Jadi aku dengan kuat, aku bisa. Walaupun dari teman-teman sudah minta masuk ke pesantren kalau nggak salah waktu itu, swalaya. Cuman aku nggak mau. Udah, aku buktiin gue bisa. Dan akhirnya bisa. Dan akhirnya aku bisa sembuh total. Sampai dites sama temen yang masih make, ketemu, Udah nggak mau. udah nggak mau. Bagus. Mama masih ada? Orang tua masih ada? Sudah meninggal. Kapan itu? Tahun 2006. Ketika itu Ivan lagi apa? Aku Lagi syuting baik atau tidak? Sudah baik, karena aku sudah syuting gini, mama udah bahagia, udah seneng lihat aku ada kerjaan. Pernah kepikiran nggak Mas Ivan? Mas Ivan lagi nggak baik, terus mama nggak ada. Aduh. Pernah sih, pernah. Ya pada saat aku masih make ya waktu itu ya. Itu benar-benar nggak bisa tidur. Udah benar-benar kehilangan arah, aku nggak mau ngerepotin orang tua, aku nggak mau cerita kenapa ini terjadi gitu kan. Jadi aku pengennya aku datang ke mama, udah sembuh aku. Tapi bagaimanapun juga sekarang udah hebat karena udah lepas, udah berkeluarga ya? Sudah berkeluarga. Anak berapa? Anak berapa? Anak 3, on the way yang keempat. Luar biasa. Anak 3. On the way keempat tuh berarti nyonya lagi isi. Lagi isi. Lagi Berapa cewek, berapa cowok sekarang? Sekarang 2 Yang ada? cewek, Hah? yang terakhir cowok. Ini menjelang, ini rahasia. Sudah ketahuan, cowok. Masya Allah, 2 cewek 2 cowok, luar biasa.
Mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang Amin. soleh dan soleha. Amin. Tetap di sini, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Ntar bagi jam